Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah kapan waktu yang tepat untuk kita memulai usaha ikan hias. Nah, ini penting buat kita karena untuk mempertahankan bisnis ini agar tetap bertahan ya. Karena perlu diketahui kan, ikan hias ini adalah kebutuhan hobi, jadi hanya kebutuhan tersier. Artinya dia ini tidak perlu, maksudnya bukan kebutuhan pokok. Jadi biarpun orang tidak beli ikan hias, dia tetap akan hidup. Beda dengan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, untuk memulai usaha ikan hias itu sebaiknya kita mulai itu saat diri kita ini masih bujang. Artinya kita belum memiliki tanggungan atau kita ini masih belum menikah ya ibaratnya. Karena disitulah kita masih bisa mempunyai banyak waktu dan banyak tenaga untuk mencurahkan hobi ini ya, hobi yang menjadi bisnis ini. Jadi ketika orang itu masih bujangan ya atau masih single, pasti dia akan mempunyai banyak waktu yang dan tenaga dan juga biaya ya, yang akan bisa dicurahkan untuk full untuk hobinya ini. Jadi biarpun orang itu statusnya dia itu masih pelajar atau pengangguran ataupun dia bekerja, dia masih bisa mencurahkan uangnya untuk dilampiaskan ke hobinya ini yang dia jadikan bisnis. Jadi ini tips untuk orang yang modalnya pas-pasan ya. Nah, hobi ini yang dijadikan bisnis ini tidak selalu hanya berhubungan dengan jualan ya. Jadi bisa juga berhubungan dengan konten YouTube atau bisa juga berhubungan dengan, intinya yang berhubungan dengan konten-konten ya. Misalnya di TikTok, upload foto. Itu kan sekarang juga bisa menghasilkan suatu uang ya, menghasilkan pendapatan maksudnya. Nah, kenapa kok itu bagusnya saat masih single? Karena itu tadi, kita lebih mudah untuk bereksplorasi. Jadi ketika saya masih single itu, saya mudah sekali untuk membeli ikan-ikan yang mungkin belum pernah saya pelihara. Kemudian saya coba untuk pelihara, kemudian ada yang berhasil, ada juga yang gagal, dan itu menurut saya biasa-biasa saja. Karena waktu itu saya belum ada tanggungan dan uang yang saya dapatkan juga dari bekerja. Jadi ada sisa beberapa rupiah. Nah, saya belikan ikan, kemudian saya coba tes gimana cara meliharanya, cara budidayanya, kemudian saya coba untuk menjualnya. Nah, ini sangat menyenangkan karena ini hobi ya, biarpun juga kadang rugi. Misalnya ikannya mati atau banyak sekali kegagalan dan sebagainya. Tapi itu menurut saya itu tidak apa-apa, kan itu kan bagian dari proses. Nah, itu waktu masih single, jadi banyak sekali waktu dan tenaga dan apalagi uang yang bisa kita curahkan untuk meriset ini ikan hias ini. Berbeda kalau nanti kita sudah menikah. Misalnya kalau statusnya sudah menikah kemudian punya anak, nah pasti kita mikir-mikir juga, uangnya itu untuk biaya dapur atau untuk biaya susu anak, pasti akan mikir itu. Misalnya ada ikan mahal, misalnya harganya 1 juta per ekor ya. Nah, pasti saya mikir-mikir juga apakah ini dibeli atau tidak, karena nanti pasti akan ada kebimbangan ya. Misalnya nanti kalau kita beli juga, nanti kalau ikannya mati atau mungkin di kemudian harganya turun, nah itu kan pasti akan membuat kita semacam merasa bersalah kepada mungkin kepada keluarga juga lah, kepada anak. Mungkin dalam hati kan pikiran kita, mending uangnya tadi buat beli susu anak atau apa, itu lebih berguna. Karena memang sudah ada tanggungan ya, jadi kita tidak bisa bebas bereksplorasi. Jadi ada keterbatasan. Misalnya kita tidak bisa membeli ikan itu sesuka hati, harus menyesuaikan dengan
budget juga ya, budgetnya misalnya hanya rendah ya, kita hanya bisa membeli ikan yang harga rendah juga, dan juga biasanya tidak berani bereksplorasi lagi dengan membeli ikan-ikan yang belum pernah kita pelihara. Misalnya kita hanya berani untuk membeli ikan yang sudah pernah kita pelihara karena kita tahu caranya kan. Beda waktu masih bujang itu ada ikan baru langsung disambar aja dibeli, ikan datang misalnya ikan dari ekspor langsung coba dibeli, kemudian coba-coba dipelihara. Jadi rasanya lebih tidak ada beban. Jadi kalaupun mati juga, oh ini cara peliharanya kayak gini, oh ini susah, oh ini, yang penting sudah ada kayak kepuasan itu, oh sudah pernah pelihara, sudah tahu rasanya seperti ini, susahnya, kemudian ini itunya dan sebagainya. Berbeda dengan waktu nanti kita sudah menikah atau punya anak, atau intinya ada tanggungan, itu pasti kita akan berpikir, misalnya ada ikan masuk itu, aduh ini gimana cara peliharanya, kemudian nanti kalau mati gimana, nanti uangnya kan otomatis hangus begitu aja. Jadi kayak ada kesan apa ya, kayak ada rasa bersalah misalnya kan, oh daripada ikannya nanti kalau mati kan kita merasa bersalah. Jadi karena kan bukan menghasilkan uang, malah menghasilkan kerugian, dan itu kan membuat kita bersalah. Apalagi kalau uang susu berkurang kan, uang buat susu itu kan berkurang, uang buat beli popok. Jadi kalau menurut saya, kalau orang sudah nikah itu biasanya ya mentok itu aja, pelihara ikan yang sudah pernah dipelihara atau yang terjangkau. Sudah tidak berani lagi memelihara ikan-ikan baru, apalagi yang harganya masih tinggi ya. Dengan catatan ini untuk yang modalnya pas-pasan ya, beda dengan yang mungkin memang anak dari keluarga orang mampu, atau mungkin dia punya tuyul ya, yang bisa melipat gandakan uang. Nah itu mungkin tidak merasakan seperti itu. Jadi ini menurut saya, jadi sebaiknya kalau ingin memulai usaha ikan hias itu sebaiknya dimulai saat kita masih bujang ya, entah itu masih sekolah, masih kuliah, masih nganggur, ataupun bekerja. Nah itu sebaiknya dimulai dari situ, jangan dimulai saat kita sudah mempunyai keluarga, karena pastinya nanti akan susah untuk membagi anggarannya itu ya, antara kebutuhan keluarga sama kebutuhan toko. Nah baiknya nanti maka dari itu sebaiknya kita mulai bisnis ikan hias ini saat masih bujang ya, entah sebagai konten kreator ikan, entah sebagai peternak ikan, atau penjual ikan, atau eksportir, atau apa aja. Pokoknya kita sebaiknya mulai saat bujang. Nanti mungkin kalau sudah beberapa tahun, nah dijamin atau siapa tahu nanti sudah rezekinya sudah lancar, nah biasanya baru menikah. Seperti ada kayak contohnya kayak ada YouTuber ikan itu kan, ikan hias itu kan, nah ketika dia sudah besar namanya baru dia menikah, kemudian mengembangkan bisnis ikan hiasnya, misalnya jualan ikan hias dan sebagainya, jualan merchandise, pakan-pakan dan sebagainya. Jadi sebaiknya dimulai saat bujangan, karena kita bisa fokus untuk 100% untuk ini tadi, mengatur atau mengelola hobi kita ini yang kita jadikan bisnis ini. Jadi itu berdasarkan pengalaman pribadi saya saja. Jadi saya memulai bisnis ini waktu sudah menikah. Jadi memang agak terlambat, maksudnya merintis toko ikan hias ini waktu sudah menikah. Nah itu menurut saya agak terlambat, karena kan ya itu tadi susah untuk membagi keuangan antara membeli susu atau membeli stok baru. Nah itu yang sangat membingungkan, apalagi mungkin saat-saat tahun-tahun
resesi ya. Jadi katanya tahun 2023 ini kan tahun-tahun resesi. Jadi harga-harga melonjak naik. Misalnya beras naik, minyak tanah naik, minyak goreng naik ya. Kemudian harga-harga kebutuhan pokok naik, otomatis kan kayak barang-barang hobi seperti ini kan dia kan melesu. Jadi permintaannya menurun. Jadi memang harus berjaga-jaga untuk bagaimana caranya agar tetap survive, baik ikan hias ini, bisnis kita ini, dan juga keluarga kita ini. Jadi memang harus berjaga-jaga. Nah, lalu apakah orang yang sudah menikah itu bisa juga memulai bisnis ikan hias ini? Bisa, tetapi ya itu tadi, dengan catatan ini yang modalnya pas-pasan ya. Tetapi ya itu tadi, kita tidak bisa bereksplorasi lebih jauh lagi. Misalnya kita hanya berani menjual ikan-ikan yang pernah kita pelihara dan mungkin yang budgetnya harga ikannya itu murah meriah ya. Maksudnya kita tidak berani membeli ikan-ikan yang mahal-mahal dulu, karena namanya merintis kan bukan langsung kita mengisi stok dengan ikan-ikan yang mahal. Pasti kita isi dengan stok untuk stok toko ini dengan ikan-ikan yang harganya murah dan kita tahu merawatnya, karena itu resikonya kecil daripada yang resikonya besar kan, yang tidak tahu kita ikan yang belum pernah kita rawat maksudnya, kemudian yang harganya mahal. Kalau itu mati kan berarti rugi kan, berarti nanti kita pusing juga bagaimana cara beli susu atau membayar uang sekolah anak. Itu kan harusnya keuntungannya bisa untuk membayar sekolah anak, atau membeli susu malah mati. Nah, maka dari itu kita kalau sudah menikah sebaiknya beli saja ikan-ikan yang sudah pernah kita pelajari atau kita pelihara, tetapi dan juga yang harganya terjangkau. Tetapi ya biasanya keuntungan yang didapat itu juga kecil juga, karena ikan yang pasaran kan. Nah, akhirnya juga nanti akan bingung muternya untuk beli susu atau beli stok baru. Jadi itu kadang itulah dilema atau tantangan menjadi pebisnis ikan hias ya. Jadi pebisnis itu bisa macam-macam ya, tidak hanya menjual tapi bisa juga konten kreator, kemudian peternak, kemudian macam-macam, pokoknya intinya yang berhubungan dengan ikan hias. Jadi itu saja, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.